kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik. Saya Karo, tetap setia dan selamat menemani Anda di acara Ruby No Secret. Bersama Mas Vicky hari ini di pojok sana yang menemani kita dan beberapa bintang tamu tentunya. Yuk ya. Kemarin Rumpi agak libur sedikit ya. Jadi hari ini kita muncul dengan semangat baru seperti biasanya, tapi kita mojok dulu yuk membahas apa sih yang lagi ramai menjadi perhatian publik. Mulai banyak komentar pro dan kontra baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia naik. Oke. Ini masih dari serba-serbi pencoblosan kemarin ya, yang menjadi trending itu juga salah satunya adalah Kak Komeng ya. Komeng mendapatkan suara terbanyak di DPD. Padahal dia tuh gak pernah kelihatan, dia kampanye, ngapain gitu ya. Tiba-tiba, enak banget. Dan dia menjadi trending topik di sosial media X gitu ya, Komeng. Salah satunya adalah ya, ini khusus yang dapilnya Jawa Barat ya, Jawa Barat. Siapa? Kamu, kalian. Jadi kalian nyoblos Komeng. Ini membuatku berpikir kayaknya lebih gampang DPD ya gitu ya, pakai foto gitu, nggak usah repot-repot cari partai ya. Ini DPD itu singkat dari Dewan Perwakilan Daerah gitu. Ini fotonya juga nyeleneh sendiri, makanya orang langsung tahu ya kan. Dan yang uniknya adalah ketika penghitungan suara kita disebut Komeng, langsung jawab semuanya. Oke, simulasi ya, Komeng. Kalian gitu juga di TPS. Coba kita lihat beberapa cuplikannya berikut ini. Komeng. Banyak penggemarnya Komengnya. Mana? Komeng. Nomor 7, Agita. Agita. 19. Oke, simulasi lagi. Komeng. Itu yang paling nyebelin, begitu sebutin nama lain langsung ya. Emang orang-orang tuh butuh hiburan ya kan. Nah ini ada juga yang kemudian ramai lagi tweetnya Cing Abdel gitu ya. Ini dia bilang, ini dijawab sama Komeng gitu kan. Dia capture percakapannya dengan Komeng. Tapi ini aku nggak bisa baca, ini buram amat di sini. Duh, nggak kelihatan. Ini buset, gua nanya di Twitter banyak yang milih lo Pak, semoga beneran masuk Senayan, itu kata Cing Abdel. Jawabannya Komeng, ini aneh udah di Senayan Pak, di daerah Pata lagi ngopi biar dekat kalau ada panggilan. Dan orang juga kemudian membandingkan ternyata di DPD di dapil yang sama ya, juga ada Jihan Fahira, iya kan? Di dapil yang sama ya? Tapi kayaknya fotonya kan gitu. Oh kan ditanya ya kan. Kemarin kalau nggak salah si Komeng itu bilang dari KPU-nya bilang ya pokoknya kasih foto yang kalau nggak formal pakai baju daerah. Ya udah dia dia banget gitu ya kan. Kalau Jihan juga kan mungkin Jihan akan lebih ini lagi kalau dia tuh pakai topi itu loh. Topi tersayang tersanjung. Iya kan? Ya. Komentar netizennya coba kita lihat, bunyinya adalah benar banget aku langsung coblos Mbak Jihan karena yang lain nggak tahu dan baru nggak ada Bang Komeng pas udah di rumah ya. Oh ternyata orang begitu set, ada juga tuh yang mampirnya ke Jihan Fahira. Yang berikutnya, benar banget paling banyak suaranya itu Bang Komeng sama Mbak Jihan katanya gitu. Jadi popularitas itu tetap ya. Oke, yang berikutnya ada lagi. Udah segini doang komentarnya. Udah habis sih. Oh ya, dan kemarin juga ya kan kita ke TPS ya. Ini ada juga yang menjadi sorotan. Ini banyak juga seperti tahun-tahun sebelumnya ketika pemilu kan ada banyak yang bikin dekorasi tema-tema gitu TPS-nya. Kali ini salah satu yang menjadi sorotan adalah TPS di rumah Sandra Dewi. Ya, karena seperti lagi konser. Karena kayak di hotel, kayak lagi kondangan ya. Dan ini membuat orang merasa, terjadi kecurangan ya kan. Karena TPS-nya Sandra Dewi kenapa begitu bentuknya, sementara yang lain biasa aja. Oh ada juga TPS-nya kebanjiran, siapa yang kebanjiran di sini tunjuk tangan, nggak ada. Oh yang tinggal di Kemayoran katanya ya, oh ya. Ya oke baiklah. Oh ada videonya, coba kita lihat video seperti apa suasana TPS-nya Sandra Dewi berikut ini.
netizen coba kita baca bunyinya. Ya. Nyaman banget TPS-nya kayak lagi di lobi hotel gitu ya. Yang berikut ada makanannya lagi ya. Kalau emak-emak RT gua disediain ini nanti nyoblosnya bawa tas gede. Bawa bungkus ya kan. Yang berikutnya beda banget ya TPS Sultan dikasih snack, mana harga snacknya bisa 10 ribuan satu pieces. Lah kita nggak dapat apa-apa, yang ada dapat banjir tuh, sampai roboh tuh tenda. Ada yang tendanya roboh. Yang berikutnya TPS ku senderan kursinya meleot. Astaga, ini kursi yang plastik itu ya. Yang berikutnya habis. Oke, baik. Sekarang kita menuju ke ke berita-berita biasa ya di seputar selebriti. Ada Mas Buri, kemarin kan mantan istrinya hadir di sini. Sekarang ada Mas Pur yang sudah siap untuk wawancara ya. Ini kemarin ngejarnya sampai 10 kali ditolak tetap gigih gitu. Tapi ya pada ya pernikahannya harus berakhir. Apa yang dirasakan Mas Pur? Apa yang bisa dipelajari dari pernikahannya kemarin? Kita lihat dulu profil Mas Pur berikut ini. Puri Setiara Harja atau Mas Pur, aktor kelahiran 1983 yang pernah mengikuti audisi pelawak TPI tahun 2007 ini, namanya semakin dikenal saat membintangi sinetron Tukang Ojek Pengkolan selama 8 tahun. Pria yang sudah 5 tahun menikahi Dwinda Ratna yang 13 tahun lebih muda dan pernah ditolak 10 kali saat pendekatan ini, 8 Februari kemarin mengumumkan perceraiannya dengan menulis ucapan terima kasih dan permintaan maaf kepada Dwinda. Mas Pur yang memulangkan Dinda ke orang tuanya sejak awal 2024 ini mengaku telah berkonflik sejak 3 tahun pernikahan dan prosesnya tempat ditolak pengadilan karena tidak ada yang menggugat, hingga ia mempersilahkan Dwinda untuk menggugat. Setelah berita perceraiannya ramai, Dwinda dituding matre karena menceraikan Mas Pur yang sudah tak lagi main di Tukang Ojek Pengkolan. Namun, Mas Pur membantah tudingan tersebut dan menyebut perceraiannya merupakan kesepakatan bersama. Benarkah alasan perpisahan Mas Pur dengan Dwinda karena keduanya keras kepala dan tidak mau mengalah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, kita sudah bersama dengan Mas Furi di private room. Hai Mas Fur, terima kasih sudah hadir. Sama-sama Kak. Terakhir kita ketemu masih berdua ya? Masih couple ya? Masih couple. Nih kita mau tunjukin foto ini dulu nih ke Mas Fur. Coba kita lihat fotonya. Mas, itu lihat foto tuh. Ini kalau lihat ini lagi gitu Mas Fur ya. Apa yang dirasain Mas Fur? Yang saya rasain ya kalau ngelihat foto ini, yang jelas saya nggak bisa mengungkapkan, nggak tergambarkan gitu. Bahkan bukan cuman foto ini, saya di rumah itu kan banyak banget foto yang saya pajang gitu di dinding gitu, berdua dari priwet, pernikahan gitu. Begitu kemarin setelah peristiwa ini, saya copotin, saya masukin ke kontainer box, terus album-album foto saya masukin ke kontainer box, terus terakhir saya ketemu sama Winda itu, Winda ngambil beberapa barangnya, saya tawarkan kan ke Winda, itu nggak dibawa gitu, terus dia nengok foto-foto itu kan, enggak kamu aja, terus dalam hati enak aja gitu, maksudnya kayak aku yang disuruh menyimpan kenangan sendiri kayak gitu, dan aku nggak tahu ini foto mau diapain gitu, karena banyak banget emang kenangan yang saya lewatin sama Winda gitu, dan yang namanya berumah tangga pasti ada peristiwa naik turunnya, dan itu pasti bahwa kita berdua merasakan kebahagiaan, iya pernah. Berantem, iya pernah gitu. Ya di tahun ketiga itu mungkin Winda nggak tahu gitu. Tahun ketiga itu saya curhat sama adik saya cowok. Gimana ya kalau misalnya seandainya saya pisah sama Kak Winda gitu. Aku pisah sama Kak Winda. Bapak ibu gimana, terus orang-orang lain gimana gitu. Si adik saya bilang, Mas kalau memang itu pilihan yang terakhir dan udah nggak bisa dipertahankan, nggak usah mikirin orang lain, toh yang ngejalanin hidup kalian berdua. Mas Pur di tahun ketiga sudah terpikir seperti itu, tapi ketika mengejar Winda kan
kalau denger ceritanya kan sampai 10 kali ditolak Mas Pur juga kayaknya masih terus gitu. Apa yang terjadi? Kenapa ya istilahnya jadi seolah-olah seperti kayak kenapa menyerah pada saat di tahun ketiga itu? Yang pertama 10 kali itu sebenarnya awal saya nyeletuk, saya lupa di mana itu karena untuk mengkonotasikan bahwa sering banget gitu loh, sering banget saya ngomong nembak karena gini, saya ngomong ke Winda menyatakan cinta ke Winda itu bukan pacaran, menikah. Kita nikah yuk, makanya Winda sempat bilang aku tuh nggak mau, waktu itu kan masih jadi wartawan infotainment kan, aku tuh nggak mau punya hubungan sama artis gitu. Mas, kita itu sebatas profesional, narasumber aja. Kamu tuh narasumber. Sempat bilang kayak begitu. Karena dia nggak mau kehidupannya terekspos kayak gitu-gitulah. Iya. Jadi kenapa setelah 3 tahun Mas Pur sempat tercetus ingin berpisah? Ego yang nggak bisa turun kali ya. Dari keduanya gitu. Di tahun pertama pernikahan pun beberapa kali kita sempet ya bertengkar lah gitu ya, biasa ada permasalahan sedikit kayak gitu-gitu. Kemungkinan kaget lah ya, selama kita deket itu ya namanya pacaran itu semuanya pasti indah, begitu pernikahan itu kok beda gitu. Di tahun pertama pernikahan pun kalau pas kita berantem gitu kayak saya ngomongnya tinggi, dia bisa lebih tinggi. Dan kayak begitu terus. Sampai pada akhirnya di tahun terakhir kemarin, di usia pernikahan kita yang 5 tahun itu, sampai pada titik gue udah nggak mau berantem, udah capek. Kayak, jadi kalau ada permasalahan itu lebih baik menghindar gitu. Nah, saya itu tipikal orang yang kayak melo gitu Kak. Kayak yang sebenarnya nggak bisa kalau misalnya kayak begitu tuh kayak numpuk di sini, terus nanti numpuk permasalahan satu belum rilis, ada lagi kayak pada akhirnya capek gitu. Kalau tingkatan capek yang lebih letih kayak gitu, batin gitu, dan kemungkinan merasakan dua-duanya gitu pada akhirnya. Dan kita pun baik-baik kok. Ya memang tidak ada perpisahan yang baik-baik, tapi kita berusaha untuk saling melepaskan dengan cara yang sebaik mungkin gitu. Nggak mau kemudian yang melepaskan saling menjelekan atau apa, terus kita berantem. Komunikasi kita masih terjalin bagus. Pernah minta bantuan? Desember kemarin aku ke psikiater Kak. Desember kemarin. Di Semarang. Aku datang ke psikiater, semua aku ungkapin. Dan saya kamu itu depresi Mas, dokternya bilang begitu. Saya sangkal, lah saya orangnya ketawa-ketawa aja gitu. Depresi itu bukan tentang orang yang mau apa atau orang yang marah-marah atau yang gimana, itu nggak, bahkan tingkatan ketawa pun bisa itu depresi atau apa. Karena saya itu bukan seorang pencerita yang baik. Bahkan kalau saya mau cerita itu saya harus pilih-pilih gitu. Maksudnya saya nggak bisa sama even sahabat pun gitu. Itu saya nggak bisa gitu. Kayak begitu. Ketika lihat foto-foto pernikahan gitu, sebenarnya ketika memasuki pernikahan, apa sih yang ada di bayangan Mas Furi gitu? Apa yang diharapkan waktu itu? Pernikahannya akan dijalani seperti apa modelnya? Saya mau menjalani pernikahan dengan Winda itu ya tentunya pengen bahagia. Bahkan Winda itu selalu ngomong, mudah-mudahan kita bisa. Winda itu selalu ngomong bahwa dia merasa dicintai. Sangat.
bahwa dia merasa tidak pernah merasakan cinta Bahwa Winda itu selalu ngomong, semoga kita sehidup sesurga ya Mas. Selalu ngomong begitu. Makanya saya kasihan banget gitu kalau netizen pada menghujat dia. Bahkan saya menikah sama Winda, itu komentar negatifnya ke Winda. Bahkan sampai saya cerai pun komentar negatifnya ke Winda gitu. Saya nggak mungkin lah Winda kalau misalnya cuman mau ngincer harta saya doang, dia bisa ngomong mudah-mudahan kita sehidup sesurga. Saya juga bukan orang kaya. Saya bukan orang yang bergelimang harta. Harta saya kehitung. Jadi dari semua hujatan yang tertuju ke Winda, dan ketika di awal Winda sempat menyatakan dia tidak ingin menikah dengan artis karena tidak ingin hidupnya terekspos, ada sedikit rasa bersalah dari diri Mas Furi karena apa yang dikhawatirkan oleh Winda, hidupnya terekspos, itu justru terjadi ketika dia menikah dengan Mas Furi. Winda itu orangnya itu kalau misalnya orangnya kita nggak tatap muka secara langsung, dia itu bukan tipikal orang yang bisa berkomunikasi lewat handphone dengan baik gitu. Tapi begitu kalau ketemu, dia itu orangnya cheer up dan friendly banget, dan dia bisa sangat menjaga silaturahmi dengan baik gitu Winda kalau misalnya kita ketemu. Tapi komunikasi kalau lewat handphone itu memang dia akui dia bukan tipikal orang yang bisa lebih komunikatif dalam menulis, iya, membalas WhatsApp. Iya gitu. Itu sempat menjadi masalah? Enggak. Tapi permasalahannya itu ada di saya. Permasalahannya itu ada di saya. Kemungkinan di saya itu orang yang terlalu menumpuk permasalahan, nggak pernah bisa rilis. Saya bukan pencerita yang baik kayak begitu. Kemungkinan ada trauma saya di masa lalu, bahwa ada trauma di masa lalu yang kemungkinan belum selesai, sehingga setiap ada permasalahan kecil sama Winda gitu, saya selalu ke-trigger. Selalu, bahkan selalu berpikir kayak apa harusnya kamu nggak menikah sama kamu kayak begitu. Enggak, tapi bahwa kehidupan kami berdua bahagia itu iya gitu, bahwa kita itu menjalani hidup dengan lucu kayak yang kita bikin konten bareng gitu, iya gitu. Dan Winda pun orangnya sayang. Orang sayang pura-pura, orang cinta pura-pura itu kan berasa, Kak. Dia tulus. Saya pulang kerja gitu, buka pintu selalu senyum. Buka pintu selalu senyum. Dan saya berantem sampai sempat pernah saya banting handphone. Ini masalah psikologis saya sih, yang bukan seorang pencerita yang baik. Jadi sehingga masalah apapun tuh dalam diri saya itu nggak pernah selesai gitu. Kita kemarin juga sudah mengundang Winda, kita tanya setelah kalau memang ada banyak persoalan, kenapa akhirnya di tahun kelima kalian memutuskan untuk berpisah gitu ya? Dan kenapa Mas Fur meminta Winda yang mengajukan gugatan cerai? Kita lihat cuplikan wawancara. Kenapa baru sekarang? Karena kita nggak mau salah langkah gitu Kak. Jadi kita berpikir ini memang kasus aku nih sama Mas Furi ya, konflik kita ini udah lama banget, memang udah tahunan. Dan karena kita berusaha banget untuk mempertahankan, baiknya kan sebisa mungkin mempertahankan rumah tangga.
ya pastinya kita butuh waktu untuk gimana ya biar nggak salah langkah. Ini benar gak ya? Coba kita perbaiki dulu. Apa akhirnya Coba. putusan bercerai kalian? Karena pemicunya adalah di tahun terakhir ini memang sering konflik dan aku sama Mas Furi sepakat gitu karena tidak selesai mungkin ya. Kalian berdua sama-sama letih. Apa sih Mas Pur kalau boleh tahu ketika ada trigger itu? Rasa apa yang muncul? Ketakutan kah? Marah kah? Sedih kah? Apa? Trigger apa? Kecemasan. Kecemasan. Jadi kayak saya itu selalu ngerasa nanti ke depannya gimana ya? Nanti akan berat atau enggak ya? Nanti akan begini atau enggak? Ekspektasi. Saya hidup dalam ekspektasi saya. Apa ekspektasi? Bahwa kemungkinan begini, kayak misalnya saya oh Winda itu harusnya seperti ini, Winda itu harusnya begini, Winda itu harusnya begitu. Ya tapi kan kita nggak bisa, masing-masing orang punya karakter dan sifat masing-masing gitu. Ada kelebihannya, ada kekurangannya, kita harus menerima itu. Cuman karena kayak saya itu punya ekspektasi yang harus begini, begitu. Setidaknya berumah tangga itu kita berdua harus begini. Kayak gitu, overthinking gitu. Yang nggak bisa hilang gitu, yang nggak bisa hilang. Dan ada insecure di situ? awal pernikahan iya. Tapi pada akhirnya enggak. Pada akhirnya enggak. Insecure kenapa? Saya selisih 12 tahun. Saya ngerasa saya udah tua, saya udah punya anak, saya physically orang bisa menilai lah, physically bahwa Winda cantik, dia masih muda. Ya kayak gitu gitu. Dan apa ya? Kayak bagaimana kalau saat nanti aku udah tua, sementara Winda masih muda, jalan bareng, itu kayak ngerasa kasihan Winda gitu. Tapi sebenarnya Winda pun nggak mempermasalahkan itu, nggak mempermasalahkan itu sama sekali. Kalau waktu bisa diputar lagi, apa yang Mas Pur tidak akan lakukan atau lakukan secara berbeda? Saya nggak akan melakukan apa-apa, nggak akan ada yang saya rubah sedikit pun, karena yang terjadi sekarang ini adalah yang terbaik buat saya. Saya yakin itu, dan ini udah Allah udah mengatur sedemikian rupa lah. Saya yakin itu, makanya saya bilang kalau memang saya nggak jadi sama Winda, itu dari awal segigih apapun saya melakukan pendekatan, segigih apapun saya mempengaruhi Winda, pasti nggak akan terjadi. Ya, jadi ada hikmahnya kenapa diperkenankan Mas Pur ini menikah dengan Winda, gitu ya? Ada. Berharga banget, pelajaran sangat berharga banget. Pelajaran tentang pernikahan, perjalanan kehidupan itu selain tentang bagaimana kita menjalin hubungan, adalah bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Baik, nanti kita ngobrol lagi soal Mas Puri. Ada Arafa dan Halda. Nah, ini dua kakak beradik ya. Yang satu adalah apa? Suka nongkrong bareng, The Nuruls. Apa itu The Nuruls? Benarkah itu adalah perempuan-perempuan yang suka ajeb-ajeb? Kita lihat dulu profil ya berikut ini. Arafa Rianti, komika sekaligus artis kelahiran 1997 yang merupakan runner-up ajang stand-up komedi tahun 2016 ini, mengaku mendaftar sebagai peserta stand-up komedi untuk membangun kepercayaan diri karena pemalu dan sulit bicara di depan umum. Namun, kini telah bermain dalam beberapa film, salah satunya berjudul Cek Toko Sebelah, hingga membeli rumah dan mobil, serta mengembangkan usaha rental PS. Adiknya, Halda, yang mulai terkenal sejak menemani Arafa membuat konten ini, telah mewujudkan cita-cita membeli mobil impian. Keduanya mengaku tidak akur, namun disatukan karena uang.
Dalam podcast yang dipandu Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano 20 Januari kemarin, Halda menyebut istilah The Nurulz, yaitu perempuan berhijab yang mendengarkan live music di kafe hanya dengan meminum kopi hingga istilah tersebut viral. Benarkah Arafa mengancam Halda supaya tidak melangkahinya menikah? Dan bagaimana tanggapan Halda tersebut sebagai ikon The Nurulz oleh netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.